Haleluya. Kita percaya pagi hari ini kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, lawatan yang besar, pengurapan yang luar biasa. Oleh karena itu, saya ajak semua jemaat Tuhan, kita bersama-sama bersuka cita. Haleluya, haleluya, ajak ku berdiam. Jemaat Tuhan, mari sembah, mari puji Dia, mari serukan namanya. Haleluya. Dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Everybody. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Mari kita bersorak-sorai. Ajakku berdiam, dekati hatimu di saat ku berlari, temukan cintamu. Amin. Sana kau menanti untuk bawa mari sama-sama katakan. Ku dapat hadirmu. Sekali lagi. Inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Amin.
bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami percayakan kebaikan-Mu yang luar biasa. Hari lepas hari Tuhan. Tiap saat kami tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan setiap kondisi apapun Tuhan, kami selalu tetap dekat dengan Engkau. Kami mau semakin lebih lagi meninggikan Engkau. Penuhi hati kami dengan pengucapan syukur. Penuhi mulut kami Tuhan dengan pujian dan penyembahan bagi Engkau Tuhan. Sebab pagi hari ini semuanya milik Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
Ada mujizat terjadi, ada kekuatan yang besar terjadi karena dahsyatnya Allah kita. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Rumah selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari naikkan. Rumah selalu bersyukur, selalu bersyukur. Padamu Tuhan, Yang setia. kami naikkan, kami naikkan. Rumah selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, Mari mengucap syukur kebaikan-Nya yang luar biasa. rumah selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Rumah selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi dalam Kau. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang kasihi. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Bapa, di mana kita sama-sama boleh beribadah melalui sekalipun ini online. Mari kita dengan sikap hati yang baik, jangan ada yang selonjoran atau jalan untuk mundar-mandir, tapi kita betul-betul bahwa ini adalah ibadah, memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini, bahwa Tuhan yang dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, Kau bersama dengan kami, Kau tak pernah meninggalkan kami, Kau hadir bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah apa yang saat ini yang Kau inginkan bagi kami Tuhan, supaya kami memperoleh daripada Tuhan apa yang saat ini yang Tuhan anugerahkan buat kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur melalui firman-Mu Tuhan, biarlah kami memperoleh yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dimuliakan, diagungkan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita saat ini ada di dalam keadaan virus corona, kita saudaraku tahu bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu yang baik, yang selalu memelihara hidup kita. Oleh karena itu kita biar pada pagi hari ini sungguh siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, firman Tuhan adalah bagaimana mengatakan, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, akan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan. Dan dalam bagaimana bahwa Tuhan itu yang telah mengutus kita saudaraku di bumi ini. Seperti Paulus mengatakan tadi adalah, jadi kami adalah sebagai utusan-utusan Kristus. Bahwa kita ini adalah sebagai utusan-utusan Kristus. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita saat ini tahu apa yang memang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita, ya, saudaraku, bahwa kita boleh hadir, ya, untuk menyatakan bahwa Kristus itu adalah yang betul nyata bagi setiap kita. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan bahwa sungguh bahwa firman yang hidup ini betul-betul itulah yang boleh kita percaya dan kita pegang di dalam kita. Nah,
Sebagai utusan kita berbicara kita adalah sebagai, katakanlah ya, kalau di pemerintahan ini itu saudaraku kasih dalam Tuhan, itu adalah gambarkan sebagai duta-dutanya ya. Nah begitu juga kalau kita lihat, perhatikan bahwa pemerintah itu saudaraku mengutus kepada satu negara, ditempatkan bahwa itu oleh pemerintah, bahwa dia itu diutus adalah sebagai dutanya pemerintah. Dia mengerti, dia tahu apa yang dia lakukan di sana, karena dia mewakili bangsa kita untuk di sana saudaraku kasih dalam Tuhan, yaitu adalah bagaimana dia betul-betul saudaraku untuk dia mewakili pemerintahan ya di negara tersebut. Dan dia itu saudaraku pasti dilindungi, dijagai, dia dihormati apa yang dia saudaraku lakukan di sana, karena dia adalah mewakili suatu negara. Nah demikian juga bagi kita adalah gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bagi kita adalah sebagai utusan-utusan Kristus di muka bumi ini. Nah karena kita tahu supaya bahwa kita betul-betul sebagai utusan itu adalah kita membawa bagaimana orang itu didamaikan datang kepada Allah. Itu yang Tuhan mau bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa hari ini, ya pagi ini, kita mendengarkan firman Tuhan ini, betul-betul bahwa firman itulah yang kita yakini dan percayai bagi hidup kita. Karena saudara dengan saya adalah orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Bahwa saudara dengan saya adalah orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari bagi setiap kita bahwa kita adalah orang-orang yang diutus di muka bumi ini. Supaya kita memberitakan yaitu adalah Injil Kerajaan Allah. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang mewakili di muka bumi ini. Bahwa Allah itu adalah saudaraku memberikan yaitu otoritas bagi kita supaya kita betul-betul menyampaikan yaitu firman Tuhan. Kita bersyukur untuk hal itu. Bahwa Tuhan menginginkan betul-betul bagaimana bahwa supaya kita menjadi saksi Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang tercatat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa saat ini adalah bahwa Tuhan yaitu memberikan otoritas bagi kita untuk bahwa kita menyampaikan firman Tuhan ya, supaya apa yang memang Tuhan saat ini percayakan kepada kita supaya kita memberitakan Injil Tuhan. Kita bersyukur itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua hari ini. Nah, supaya diutus kita itu untuk apa? Memberitakan Injil dan memuridkan di mana kita berada. Kita tahu bahwa Tuhan surah memberikan kepada kita yaitu apa? Suraku ya, otoritas dan kuasa itu bagaimana kita pergi untuk menjangkau, membawa orang-orang yang terhilang itu. Nah karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Nah Tuhan menyertai kita, Tuhan betul-betul memberikan kepada kita yaitu adalah supaya kita pergi beritakan Injil itu tadi. Nah, saudaraku bahwa Tuhan ya sudah berikan kuasanya kepada kita, penyertaannya kepada kita. Nah, kita harus betul-betul jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Inilah adalah suatu keputusan surat keputusan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita melangkah dan pergi untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa apa yang saat ini memang yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya orang-orang mendengar firman Tuhan, orang-orang datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kepercayaan itu supaya orang-orang itu betul-betul dibimbing, diajar, dibawa kepada Tuhan, supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan, mengalami anugerah yang daripada Tuhan melalui saudara dengan saya. Nah, kita bersyukur hari ini, amin. Karena Tuhan itu begitu baik kepada kita. Supaya kita memberitakan Injil, mengajar, dan memberitakan kepada semua bangsa. Kita harus memberitakan kepada semua bangsa. Puji Tuhan, kalau hari ini kita tahu bahwa apa yang memang Tuhan inginkan, saudaraku, supaya orang-orang yang ada di sana, sungguh mereka juga percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, mari saat ini kita lihat bagaimana orang-orang supaya betul-betul itu dimenangkan bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat lagi firman Tuhan, mari yang terdapat juga saudaraku di dalam Injil pasal di Lukas pasal yang ke-10 ayat 3. Itu pergilah
ya, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, kita harus pergi, saudara kasih dalam Tuhan. Berarti kalau pergi itu gimana? Kita terus melangkah, kita harus mencari, ya, menghadiri, mendatangi bahwa orang-orang itu yang terhilang datang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari bagi setiap kita bahwa kita harus melangkah dan pergi datang kepada mereka. Kita tahu bahwa apa yang saat ini yang Tuhan betul-betul saudaraku percayakan kepada kita. Sekalipun bahwa kita tahu ya bahwa Tuhan mengutus di tengah-tengah serigala, ya. Kalau kita ini diibaratkan sebagai domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Kita tahu bahwa saat ini di dunia ini penuh dengan segala saudaraku ya, kejahatan, mungkin intimidasi ya. Mereka itu mungkin bagaimana anak Tuhan, saudaraku yang saat ini rasa takut, gelisah hidupnya, ya begitu. Nah kita saudaraku percaya bahwa Tuhan justru di dalam penyertaannya saudaraku bahwa ya Dia itu melindungi kita, menjagai kita. Sekalipun kita di tengah-tengah serigala di sana. Mungkin serigala kalau kita tahu ya itu adalah satu binatang, ya anjing hutan yang begitu buas begitu. Tapi kita ini adalah saudaraku ya dia beratkan sebagai domba. Ya, bahwa kita tahu justru bahwa domba itu saudaraku punya gembala, bahwa Tuhan itu menyatu dengan kita, bahwa Tuhan tak pernah saudaraku meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak saudaraku membiarkan kita sembarangan sebagai anak-anaknya saudaraku di tengah serigala. Justru disitulah bahwa Tuhan akan menyatakan perlindungan dan kekuatan dan kuasanya di tengah-tengah dunia ini saudaraku. Nah, oleh karena itu mari bagi setiap kita saat ini, bagi kita orang yang percaya, hati dan pikiran kita itulah yang harus selaras sejalan dengan Tuhan. Karena kita dibaratkan ini adalah saudaraku, kita harus cerdik seperti saudaraku yaitu ular dan tulus seperti merpati. Antara pikiran dan hati kita itu harus tulus betul-betul saudaraku, yaitu menerima apa yang memang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Kita harus melangkah dan mencari dan melihat bagaimana orang-orang saudaraku yang sungguh saat ini menantikan, yaitu saudara kasih dalam Tuhan, yaitu Injil keselamatan daripada Tuhan. Supaya orang-orang itu saudaraku didamaikan datang kepada Tuhan. Orang-orang merasakan bagaimana kasih yang daripada Tuhan. Mereka merasakan bagaimana pengampunan yang daripada Tuhan. Yaitu perlu bahwa kita saudaraku yang harus datang kepada mereka untuk menyampaikan, yaitu Injil keselamatan yang daripada Allah. Nah inilah adalah Injil yang betul-betul yang kita sampaikan pada ada Injil keselamatan yang dari surga yang daripada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan apa yang saat ini supaya orang-orang yang terhilang itu boleh datang kepada Bapa. Nah sama seperti Bapa mengutus Kristus ya saudaraku di dalam dunia ini saudaraku, begitu juga Kristus mengutus kita sebagai anak-anaknya saudaraku. Kita tahu tadi bagaimana bahwa kita harus pergi, melangkah, menyampaikan firman Tuhan sampai bahkan ke ujung bumi. Nah kita berbicara bagaimana ujung bumi. Ujung bumi itu adalah di mana bahwa kita saudaraku bumi dipijak, disitulah kita juga saudaraku harus menyampaikan firman Tuhan. Mungkin saudara adik-adik, para mahasiswa engkau di mana mungkin sebagai pelajar, mungkin di sekolahmu, ya mungkin di kampusmu. Begitu juga orang-orang yang saat ini saudaraku di marketplace. Di situ juga saudara harus memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan. Mungkin saudara saat ini ada di lingkungan manapun berada saudaraku. Jangan takut karena bahwa Tuhan menempatkan kau di situ saudara kasih dalam Tuhan ada kuasa dan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita percaya saudaraku bahwa Tuhan betul-betul saudaraku mengurapi dan menolong saudara. Gak usah gentar dan takut di dalam hidupmu. Karena Tuhan sesungguhnya bahwa Dia saudaraku memberikan kuasa itu saudaraku di dalam engkau. Kenapa? Bahwa tanda-tanda itu menyertai saudaraku. Ini hidup adalah di akhir zaman di mana kita berada. Sekalipun saat ini dunia saudaraku keadaan bagaimana mengalami virus corona saudaraku. Saudaraku kita tahu bahwa perlindungan dan pertolongan Tuhan itu ada di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bukan berarti bahwa kita selesai dan takut saudaraku untuk melangkah menyampaikan Injil Tuhan. Justru di balik itu kita harus menyatakan kuasa Tuhan kepada bangsa-bangsa orang-orang yang perlu saudaraku mendengar firman Tuhan. Nah ini penting bagi tiap kita semuanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan. Satu contoh tadi adalah kita ini adalah sebagai utusan-utusan Kristus, sebagai duta-dutanya Kristus di dunia ini saudaraku. Nah saudara kasih dalam Tuhan, tentu bahwa Tuhan ingin bahwa saudaraku sebagai utusan itu sebagai duta saudaraku kasih dalam Tuhan. Kasih bahwa saudaraku bahwa Tuhan tuh senang dan bersuka cita melihat kita saudaraku saat ini di muka bumi hidup di akhir zaman ini saudaraku. Kenapa? Saudaraku kasih dalam Tuhan. Wah kita mewakili sorga saudaraku.
bahwa Allah kerajaan sorga itu saudaraku, itu yang perlu kita ketahui di bumi ini saudaraku, bahwa kita belajar dari kerajaan sorga yang daripada Tuhan. Kita ini adalah saudaraku harus diberi kekuatan oleh Tuhan. Saudaraku itu karena Tuhan itu saudaraku betul-betul membackup kita, menjaga kita, melindungi kita. Karena kita sebagai utusannya saudaraku. Tidak ada suatu kuasa apapun yang bisa menyentuh saudaraku kita. Sama seperti saudaraku, duta-duta besar itu dia kebal, dia kuat saudaraku. Dia bisa terganggu saudaraku hidupnya. Dia bisa saudaraku, dia dilindungi, dijagai. Nah kita juga sama. Bahwa kita adalah saudaraku wakil dari kerajaan sorga. Ya, bahwa Tuhan saudaraku memberikan kepada ini adalah sebagai adalah sutra power saudaraku ya, yang luar biasa itu saudaraku. Itu lihat yang Tuhan, berarti kita ini di backup, dijaga dimanapun kita berada. Ketika kita melangkah di ujung-ujung mana saudaraku yang kita langkah, ya itu yang Tuhan saudaraku lakukan di dalam hidup kita. Nah, karena itu bahwa Tuhan ingin supaya apa yang kita miliki kita rasakan di dalam hidup kita ini, yaitu supaya apa yang memang yang Tuhan percayakan, supaya betul-betul saudaraku kita mewakili Tuhan di muka bumi ini, supaya kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kita tahu saat dan waktunya ini bahwa Tuhan ingin saudaraku menyatakan kuasanya melalui hidup kita. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita nggak perlu takut dan gentar. Karena apa? Bahwa Tuhan sudah memberikan surat keputusan, yaitu apa saudaraku? Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa dan muridku. Nah itulah saudaraku, sebab kita jangan coba-coba sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita meniadakan di dalam saudaraku, yaitu Matius 28 ayat 19-20 itu. Karena itu adalah suatu keputusan yang daripada Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu bahwa ini yang harus kita betul-betul saudaraku jalankan di hidup kita. Ada orang-orang yang dilayani, orang-orang yang diteguhkan, orang-orang yang didoakan, orang yang dilepaskan, orang yang disembuhkan, orang yang ditolong. Itu yang Tuhan mau buat kita semua. Karena ini yang penyertaan Tuhan, suruh kasih dalam Tuhan dilakukan di dalam hidup kita. Keputusan yang daripada Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan sekali-kali bahwa saudara yaitu untuk menghapus, mentiadakan atau mentipek saudaraku, yaitu kisah Matius pasal yang ke-28 19-20 ini saudaraku. Kita tahu bahwa ini yang Tuhan inginkan, penyertaan dan perlindungan yang ada bagi setiap kita. Kita nggak perlu gentar dan takut, karena kita membawa yaitu surat keputusan daripada Tuhan bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang, supaya orang-orang itu datang kepada Tuhan. Haleluya, amin. Kita bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa penyertaannya ada? Dia melindungi bagi kita semua. Kita bersyukur untuk hal itu, karena Tuhan berikan surat kekuatan pada kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, saya teringat saudaraku, kalau saya juga saudaraku pernah bagaimana saudaraku, yaitu saudaraku ya saudara untuk mengambil satu seorang anak Tuhan ya, ketika itu bagaimana dia itu mau dilantik saudaraku, dia ambil surat itu keputusan saudaraku ya. Saya ada dalam satu pelayanan ya di satu kota saudara kasih dalam Tuhan. Satu diminta untuk satu mentabiskan seorang penjabat. Nah saudaraku, seorang penjabat ini kan kalau masuk saudara kasih dalam Tuhan ya, dia pasti itu di training dulu, dilengkapi ya, dan dia ditempatkan dalam satu tempat. Itu saudaraku ada SK-nya saudaraku. Ketika itu dia memiliki SK, bahwa dia itu saudaraku ditempatkan di sana. Disitulah bahwa dia saudaraku harus betul-betul dia ya bekerja, dan betul-betul bahwa dia saudaraku harus menyatakan bagaimana dia sebagai penjabat saudaraku. Nah begitu juga saudara kasih dalam Tuhan, ketika saya melihat ya seorang penjabat yang saya lantik saudara kasih dalam Tuhan, di dalam dia sumpah saudaraku, betul bahwa dia saudaraku ya, saya lihat kinerjanya bagus. Kenapa? Dia menjadi saksi, puji Tuhan. Baru-baru ini juga saya bersyukur pada Tuhan, ada satu instansi datang pada saya ketika itu diminta saya untuk melantik saudaraku, dia adalah sebagai penjabat. Puji Tuhan, saya berdoa bagi dia ya, supaya satu kelak bahwa kamu menjadi penjabat yang baik, penjabat yang betul-betul menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bersyukur melihat itu saudara kasih dalam Tuhan. Saat ini dia dipindah saudaraku ya ke satu tempat dia di Jawa sana saudaraku ya, dia datang kepada saya, Bapak Pendeta tolong datang doakan. Saya ingin berdoa dengan Bapak Pendeta. Sekalipun di tengah hidup pandemi begini, saudara kasih dalam Tuhan, saya bilang, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan menyertaimu. Saya berdoa, saudaraku. Puji Tuhan.
saudaraku, dalam waktu dekat dia pindah saudaraku nanti di Jawa sana saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan saudaraku. Saya melihat saya selalu terhubung dengan dia dengan baik, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Nah, itulah saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa saudaraku? Dia ketika dia pergi saudaraku kepada tugas yang baru saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya dia membawa SK itu saudaraku. Puji Tuhan. Dan saya percaya begitu juga bagi kita sebagai anak-anak yang percaya saudaraku pada Tuhan, bahwa kita sudah memegang itu saudaraku di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, pasti bahwa kita ini di backup, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Karena Tuhan menginginkan supaya kita ini adalah orang-orang yang diutus sebagai duta-dutanya Allah di muka bumi ini. Supaya kita betul-betul memberitakan, menyampaikan kepada suku yang ada di tengah-tengah kita. Yaitu adalah Injil Kerajaan yang daripada Tuhan. Tujuannya apa saudaraku? Supaya orang datang diselamatkan. Itu yang Tuhan mau saudara kasih dalam Tuhan. Sama seperti Yesus Kristus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang menurunkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tujuannya supaya bagaimana bahwa orang itu yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara yang sekarang ini memiliki hidup yang kekal itu daripada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara dengan saya memiliki hidup yang kekal itu. Oleh karena itu bahwa kita ada di tengah bumi ini, saudaraku, bahwa kita ditempatkan oleh Tuhan. Oh saudaraku dalam Tuhan, kalau kita diutus di tengah-tengah saudaraku dunia ini, kita harus apa? Menyampaikan, yaitu adalah saudaraku kabar sukacita yang daripada Tuhan. Jangan gentar dan takut di dalam hidupmu, karena saudaraku, Tuhan membackup kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu mari bagi setiap kita, saya mengingatkan pada saudara. Kapan saudara terakhir menyampaikan Injil kepada banyak orang? Kapan saudara terakhir berdoa bagi banyak orang yang sakit? Kapan saudara melangkah melayani kepada orang-orang yang saat ini butuh pertolongan di dalam hidup kita? Kapan saudara kasih dalam Tuhan? Oleh karena itu saudara jangan diam. Jangan saudara merasanya kecut dengan seperti keadaan situasi sekarang ini. Tapi mari saudaraku, atas panggilan yang daripada Tuhan itu kepada kita, itu adalah saudaraku betul-betul yang harus bahwa kita taati di dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau bagi setiap kita. Puji Tuhan, haleluya, amin. Nah, oleh karena itu mari saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita saat ini saudaraku maju, pergi dan bergerak. Itulah kalau pergi itu apa? Bukan diam saudaraku, pergi itu melangkah, mencari, bergerak saudaraku. Pada jiwa-jiwa orang yang menanti, yang membutuhkan saat ini, bahwa mereka uluran tangan kita saudaraku, yaitu untuk mereka sungguh-sungguh saudaraku didoakan, mereka mengalami jamahan daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Itu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Baru-baru ini juga saya saudaraku merasakan bagaimana ada orang yang sakit saudaraku. Oh, tengah malam saudara kasih dalam Tuhan telepon pada saya. Bapak pendeta bisa datang ke rumah ini, saya ada yang didoakan. Oh saudara kasih dalam Tuhan. Kita adalah sebagai utusan daripada Tuhan, tidak bisa berdiam dan menolak atau takut malam dan sebagainya. Tidak saudaraku. Bahwa kita justru saudaraku, bahwa kita harus hadir tengah-tengah mereka, menolong mereka, mendoakan mereka, membimbing mereka, meneguhkan mereka. Dan saya puji Tuhan bahwa orang saat ini saudaraku mengalami zaman dan kesembuhan daripada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ini saudaraku kasih dalam Tuhan yang Tuhan perbuat bagi kita saudaraku. Ada lagi seorang saudaraku datang menelepon ke saya. Pak, saya ini mengalami demam. Ya, demamnya udah 38, bagaimana ya Pak? Saya bilang, kenapa? Wah, ini kayaknya badannya nggak tahu gimana lah Pak. Ya, kalau gitu saya bilang, udah gak usah kita pergi dulu. Ya, kemana-mana, mari kita berdoa. Saya saudara kasih dalam Tuhan apa yang lakukan. Berdoa sekalipun melalui saudaraku, yaitu dengan handphone saya bisa berdoa. Saya bilang, saya berdoa, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa, yakin dan percaya kepada Tuhan. Saya berdoa dan saya teringat ya tuh firman Tuhan bagaimana bahwa Yesus ketika itu dia mengulurkan tangannya untuk menjamah orang yang demam saudaraku. Dan di situ menjadi rema dan kuat firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa orang tersebut itu betul-betul mengalami jamahan yang daripada Tuhan. Karena saya berdoa dan segenap hati saya membela di hadapan Tuhan supaya orang itu tidak saudaraku mengalami demam yang panjangan, bahkan dirawat begitu saudaraku kasih dalam Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya doa itu saudaraku yang bisa betul menggerakkan Tuhan. Dan orang tersebut apa jadinya? Dia mengalami saudaraku kesembuhan. Dan akhirnya saudaraku,
keluarganya, istrinya menelpon pada saya. Wah, puji Tuhan, sudah sembuh mengalami. Puji Tuhan, haleluya, amin. Nah itu saudara kasih dalam Tuhan, bukan sekedar cuman saudaraku mungkin ada di HP gerap, ya saya berdoa dibalas ya, Tuhan memberkati, ya Tuhan menyembuhkan. Dah saudaraku, angkat teleponmu, angkat handphonemu, berdoa bersama-sama. Lihat saudaraku, bahwa kuasa Tuhan pun, sekalipun saudaraku kasih dalam Tuhan melalui saat ini, handphone bisa saudara melayani, amin. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sekarang ini umur udah 70 tahun, 75 tahun, 85 tahun, saya nggak bisa pergi. Ya, sementara Tuhan tuh mengutus saya tidak bisa melangkah. Tapi kalau saudara percaya bahwa saat ini saudaraku mulai, saudaraku yaitu handphone pun bisa saudara melayani, haleluya, amin. Bisa saudara kasih dalam Tuhan. Ya saudara terpaku diam, aduh ini takut rasanya gimana ya kalau pergi. Ya ke sana nanti begini dan begitulah, banyak pertimbangan segala macam. Tapi bisa saudaraku melalui handphone. Karena orang minta berdoa, saudaraku jangan cuman ya udah doa ya, itu basa-basi saudara kasih dalam Tuhan. Saudara angkat handphonemu, berdoa bersama dengan dia. Minta kesembuhan daripada Tuhan, maka terjadi, haleluya, amin. Nah saudara kasih dalam Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara juga sekarang ada di rumah dimanapun kau berada, saudaraku yang sakit. Coba angkat tanganmu, saudaraku, percaya saat ini bahwa Tuhan akan menyembuhkan padamu, amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sekalipun melalui pelayanan saudaraku handphone my online seperti ini juga saudaraku, bahwa Tuhan hadir ada di tengah-tengahmu, di keluargamu ada bahwa Tuhan itu hadir, bahwa dia hadir dan ada di tengah-tengahmu, amin. Percayailah kepada dia saudaraku, bahwa dia menyertai dalam hidupmu. Saudara gak perlu ragu, karena saudara adalah orang-orang umat tebusan Tuhan, milik Tuhan di muka bumi ini saudaraku. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Saya percaya seorang kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan menyertai di dalam hidup saudara dengan saya. Saya juga begitu saudaraku, hadir dalam suatu pelayanan di kota itu saudaraku, bahwa selalu saya terkonek dengan Tuhan. Bila satu kota berdoa bagi kota saudaraku, dan saya lihat saudaraku, luar biasa. Kota mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Kenapa saudaraku? Ada duta-dutanya Tuhan, ada utusan-utusan Kristus saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang harus kita saudaraku lakukan di dalam hidup kita. Saya juga yakin saudara kasih dalam Tuhan. Ya, bahwa saat dan waktunya saudara harus mengalami dengan Tuhan. Itu saudaraku membuat sukacita di dalam saudara. Itu yang membuat kegirangan di dalam saudara. Itu akan membuat di dalam saudara bagaimana bahwa Tuhan itu hidup dan nyata. Allah itu bukan Allah yang bayang-bayang, yang saudara pikirkan, oh mungkin di langit. Gak, bahwa dia hidup ada dalam kita, dia bisa berbicara di dalam kita. Ya puji Tuhan. Kalau saudara mungkin tadi renungkan firman Tuhan, kalau sekarang renungan mungkin sudah sampai di kitab Yesaya, lihat renungkan. Oh Tuhan berbicara dan Tuhan menyatakan apa yang menjadi kerinduan dan keinginannya. Puji Tuhan, itu yang saudara dapat, puji Tuhan. Saudara renungkan, saat teduh, baca firman, imani, dan saudara berdoa, apa Tuhan yang kau mau di dalam hidupku. Dan disitulah bahwa Tuhan melihat kerinduan dan keinginan di dalam hidupmu. Bahwa Tuhan akan menolong dan menggenapkan firman apa yang saudara tangkap. Puji Tuhan, haleluya, amin. Itu saudaraku berarti hidup di dalam kita. Dan saudara jangan sekedar cuma tahu, udah aja. Ya, tapi saudaraku mari, bahwa kalau saudara tahu, mari saudaraku lakukan. Berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan saudaraku perbuat bagi kita semua. Nah hari ini saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di bulan Agustus ini saudaraku. Tepatnya pada hari ini adalah tanggal 16 Agustus. Besok saudaraku Indonesia merayakan bagaimana. Yaitu kemerdekaan Republik Indonesia saudaraku yang ke-75. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah kita saudaraku bersyukur kepada Tuhan. Kalau bangsa dan negara kita aja saya ini juga saudaraku dimerdekakan daripada penjajahan saudaraku. Nah terlebih bahwa hidup kita pun saudara kasih dalam Tuhan. Bahwa kita pun sudah yang dimerdekakan yang dulunya diperbudak oleh dosa saudaraku. Tapi kita bersyukur oleh karena Yesus Kristus yang mengasihi. Saudaraku Yesus Kristus yang mengampuni. Yang memerdekakan kita sebagai anak yang dulu mungkin saudaraku jahat.
mengikat, begitu dosa, begitu saudaraku mengikat di dalam hidup kita. Saudara mungkin keterikatan, saudara mungkin kebiasaan-kebiasaan hidupnya dengan porno, dengan mabuk, dengan narkoba, dengan apa-apa yang saat ini saudara mungkin lakukan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi kita bersyukur kalau kita saudaraku percaya menerima Yesus di dalam hidupmu, bahwa Yesus Kristus itu yang memerdekakan di dalam hidupmu, dan kau akan mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan di situ, saudara bisa bersuka cita kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau di dalam kita. Mari dalam kemerdekaan ini di dalam Tuhan, saudaraku, kita bersyukur kepada Dia. Saudara sudah dimerdekakan, dimenangkan oleh Tuhan. Hari ini saudara tempatkan di mana kita berada, saudaraku. Disitulah saudara dengan saya sebagai utusan Kristus, saudaraku. Supaya orang-orang, saudaraku, yang saat ini yang belum percaya kepada Tuhan didamaikan dengan Allah. Kita bersyukur, puji Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita saat ini dengan hati datang kepada Bapa. Kita menerima anugerah yang daripada Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Bahwa kita mari angkat hati kita. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita memohon saat ini apa yang Tuhan saudaraku mau lakukan di tengah-tengah kita. Mungkin saudara merasakan sekarang letih, lesu, dan beban berat dan capek di dalam hidupmu. Saya percaya saudara kasih dalam Tuhan, Yesus akan memberi kelegaan di dalam hidupmu. Yesus akan beri kemenangan di dalam hidupmu. Yesus akan memelihara dan memberi pertolongan di dalam hidupmu. Saudara kasih dalam Tuhan, mari saat ini saya ingin berdoa bagi saudara. Peganglah di mana saudara saat ini sakit. Oh, entah itu sakit di mana saudaraku, entah di kepala, entah di perut. Saudaraku, mari saudara kasih dalam Tuhan, di mana kau berada sakit. Mari kan berdoa kepada Tuhan. Mari kita saat ini kita datang akan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Bapa Sorgawi saat ini, yang mempercayai Tuhan, bahwa Engkau yang berkuasa buat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu itu betul. Firman-Mu itu Tuhan yang kami terima. Kebenaran yang daripada Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menempatkan kami sebagai duta-Mu, sebagai utusan Kristus di muka bumi ini. Kami percaya apa yang saat ini Tuhan perintahkan di dalam kami. Kami berdoa Tuhan, sungguh bahwa Engkau-lah yang mengurapi menolong kami. Engkau Tuhan yang menggairahkan, yang menolong setiap kami. Bapak kami bersyukur kepadamu. Mari saat ini hamba berdoa Tuhan. Bagi saat ini mengalami sakit. Kami tahu Tuhan, tubuh anak-anak ini adalah rumah-Mu, tempat kediaman Roh-Mu Tuhan, bukan sakit penyakit. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alamilah kesembuhan itu, terimalah kesembuhan itu. Muliakanlah Tuhan di dalam hidup-Mu. Puji Tuhan, haleluya, glory, haleluya. Amin, puji Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapa bahwa hari ini bahwa kita semua sungguh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari saya berdoa berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberi kekuatan, pertolongan bagi setiap kami semua. Terima kasih Kau menolong bangsa negara kami. Tuhan, kami tahu semua itu Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak perlu takut dan khawatir di dalam hidup ini. Karena penyertaan dan pertolongan Tuhan sungguh menyertai buat kami hari ini. Tolong Bapak bagi anak-anak yang mahasiswa yang sekolah sekalipun saat ini melalui Tuhan, darling Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau juga meneguhkan, menguatkan. Tidak ada orang yang jadi kecewa atau marah atau menjadi soraku, yaitu Tuhan menjadi kecut atau merasakan Tuhan di dalam hidupnya seperti frustrasi atau putus asa. Dijauhkan itu Tuhan atas bangsa kami ini. Jadi kami berdoa kepada Bapa, mari Tuhan, bahwa Engkau bersama dengan kami. Supaya kami bisa menolong, membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Supaya mereka sungguh Bapa mendapatkan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu hari ini. Mari kita angkat kebelah tangan. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan melindungi, menjagaimu keluar masuk tubuh, jiwa dan rohmu. Dijauhkan daripada kecelakaan dan mencelakakan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan ada di dalam hidupmu. Tuhan memberkatimu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin.
Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih telah hadir di online service GKKD Bandung Pusat. Pastikan Anda mengikuti ibadah online minggu depan. Happy Sunday and God bless you.